Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi kita pada pelajaran Arab Melayu. Kali ini kita akan memasuki materi kita yang baru, yaitu peribahasa dan pepatah. Sudah siap untuk belajar? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat sehingga bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Apakah peribahasa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya dan biasanya mengiaskan suatu maksud tertentu. Apakah ciri-ciri peribahasa? Yang pertama, kata-kata yang ada pada peribahasa memiliki struktur yang tetap. Artinya, kata-kata dalam peribahasa sudah pasti dan tidak dapat diubah. Yang kedua, peribahasa biasanya digunakan dengan tujuan untuk menyindir atau juga memperindah bahasa. Yang ketiga, kata-kata yang digunakan biasanya teratur, enak didengar, serta memiliki makna. 4. Biasanya diciptakan atau dibentuk berdasarkan pandangan dan perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat. 5. Peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah, sehingga peribahasa akan melekat di mulut masyarakat hingga turun-temurun. Mari kita lihat contoh peribahasa. 1. Tong kosong nyaring bunyinya. Maksudnya, orang yang bodoh biasanya banyak cakapnya atau pembicaraannya. Yang kedua, ada udang di balik batu. Maksudnya, ada suatu maksud yang tersembunyi. 3. Ada gula, ada semut. Maksudnya, di mana banyak kesenangan, disitulah banyak orang datang. 4. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarpun banyak rintangan dalam usaha kita tidak boleh putus asa. Air beriak, tanda tak dalam. Artinya, orang yang banyak bicara biasanya tidak banyak ilmunya. Yang keenam, bagai air di daun talas. Artinya, selalu berubah-ubah atau tidak tetap pendiriannya. Dan masih banyak lagi contoh peribahasa yang lain. Sekarang kita masuk jenis-jenis peribahasa. Yang pertama, bidal atau pameo. Bidal adalah salah satu jenis peribahasa yang mengandung ungkapan, baik itu sindiran, ejekan, dan juga peringatan. Contohnya, hidup segan, mati tak mau. Malu bertanya, sesat di jalan, dan sebagainya. Yang kedua, pepatah. Pepatah adalah salah satu jenis peribahasa yang mengandung ajaran atau nasihat dari orang-orang tua dan biasanya peribahasa ini digunakan untuk mematahkan lawan bicara. Contoh, air tenang menghanyutkan. Artinya, orang pendiam tetapi berilmu banyak. 2. Berjalan pelihara kaki, berkata pelihara lidah. Artinya, dalam melakukan suatu pekerjaan, hendaknya selalu berhati-hati. Ketiga, perumpamaan. Perumpamaan adalah jenis peribahasa yang berisi kata-kata yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar dan biasanya diawali dengan kata bagai, bak,
seperti, dan lain sebagainya. Contoh, bagai pinang dibelah dua, bagai harimau menyembunyikan kuku, dan sebagainya. Yang keempat, ungkapan. Ungkapan adalah kalimat kiasan tentang keadaan atau kelakuan seseorang yang dinyatakan dengan pepatah atau beberapa patah kata. Contoh, kabar angin, besar kepala, dan lain sebagainya. Yang kelima, tamsil atau ibarat. Tamsil adalah kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat yang bertujuan untuk membandingkan suatu hal atau perkara. Contohnya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi, dan sebagainya. Yang keenam, semboyan. Semboyan adalah kumpulan kata, kalimat, atau frasa yang digunakan sebagai prinsip atau pedoman. Contohnya, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat, dan lain sebagainya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai peribahasa dan pepatah. Semoga anak-anak Ibu mengerti. Demikianlah materi kali ini. Semoga banyak manfaat yang Anda peroleh dan dapat dijadikan pelajaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selamat belajar dan semangatlah berlatih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.